Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, di pagi hari yang insya Allah penuh dengan berkah ilmu ini kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam cahaya hati Indonesia. Masya Allah ya. Gimana kabarnya pemirsa di rumah? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Masya Allah ya. Dan semuanya kebutuhan kita insya Allah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita sapa juga ada Umi yang sudah pada kumpul di studio nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dari majelis taklim mana ini? Majelis taklim Nurus Salam. Masya Allah, mudah-mudahan hari ini banyak ilmu yang bisa kita bawa pulang ya. Ilmunya barokah buat kita semuanya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah. Tadi kita sudah menyikapi cuplikan kita di awal tadi, ya Allah, ini masalah hutang ya. Ini akan menjadi salah satu tema kita pada kesempatan kali ini, yaitu ingat hutang harus dibayar. Ini tajam banget ya. Dan selain itu juga kita punya tema sombong jangan dipiara, asik ya. Dan yang terakhir, kendalikan egomu. Insya Allah kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Al-Ustadz Kiai Haji Fikri Haikal MZ, dan nanti juga ada guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustadz Subki Al-Bukhari. Dan tentu saja seperti biasa kita akan ada segmen khusus nih ya, ngaji yuk bersama Ustadz Syam nanti. Dan baik, langsung aja kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustadz Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh, kalau ngomongin masalah utang, kadang-kadang kita udah menghindari utangnya datang ke rumah. Ya, betul. Yang nawarin bisa lewat handphone, bisa lewat mana-mana aja guru ya. Nah, sebelum dibahas lebih jauh lagi, sama-sama yuk kita lihat ini ada satu berita yang bisa kita sikapi. Terlilit pinjaman online, apa tuh ya? Pemuda di Kerawang nekat bobol berangkas minimarket berbekal obat tidur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, ini ada lagi nih, kisah tragis korban pinjaman online atau pinjol. Pinjam 600.000 harus bayar 200 juta. Aduh, ya Allah. Masya Allah ya, ini gimana ini ya, istilahnya memang sekarang seperti kita sikapi ada yang namanya pinjaman online. Dan ini maaf lahir batin, caranya kadang-kadang orang yang minjem juga nggak tahu, akhirnya terlilit di dalam pinjaman. Nah guru, ya Allah guru, ini mohon ilmunya nih guru nih, sehingga kita semua yang saat ini menyaksikan acara ini dapat ilmu yang akhirnya mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari hutang piutang. Silakan guru. Ya, di antara syarat-syarat hutang piutang, Islam mengajarkan pertama, bayarlah hutang sesuai jumlah yang kamu pinjam. Jadi kalau berlipat jelas haram, masuknya riba, renten. Bayar sesuai yang kita pinjam. Lebih dari itu prakteknya maka haram. Yang kedua, di antara syarat hutang piutang, penghutang tidak perlu menghujat yang ngutang. Yang ngutang, yang mengutangi tidak perlu menghujat, menjelek-jelekan, membuat pengumuman kepada yang mengutang. Nah, pinjaman-pinjaman online umumnya kalau si fulan tidak membayar, aksesnya yang diambil. Sehingga dijelek-jelekan. Nah, dalam aturan Islam itu tidak dibenarkan. Maka kategorinya tersifatnya adalah haram. Seperti itu. Karena itu pesan saya, berhutanglah kepada orang yang alim, yang soleh dan arif bijaksana. Dia mengerti dan dia bisa membantu kebutuhan kita. Yang apabila belum ada upaya, belum bisa untuk membayar,
orang tersebut pemilik modal tidak menjelek-jelekan pengutangnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik, artinya di sini ya yang minjemin ada akhlaknya, yang dipinjemin juga punya akhlak Ya, gitu ya. betul. Jangan sampai yang minjemin udah nawarin pinjaman, sudah gitu minta lebih. Nggak bayar, dijelek-jelekin di banyak orang supaya dibayar. Itu bukan syariat Islam yang Masya begitu. Allah. Maka hukumnya haram. Haram. Nah, guru sekarang yang namanya pinjaman ini caranya berbagai macam cara. Aku juga berdoa mudah-mudahan negara bisa merapikan ini ya, mudah-mudahan ya, sehingga akhirnya membantu kita yang fakir ilmu tentang pinjaman akhirnya bisa terlindungi gitu. Nah, guru mohon izin ini ilmunya lagi guru, gimana sih kita harus meminjam, terus bagaimana sih kita harus membayarnya, jangan sampai nggak kebayar, terus hukumnya seperti apa guru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah, Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemirsa di mana saja ya Anda berada yang saya cintai. Alhamdulillah berkat izin dari Allah hari ini kita dapat bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemirsa, yang namanya hutang itu adat hidup. Manusia sebagian besar pasti pernah punya hutang. Dan Islam tidak mengharamkan, justru membolehkan. Karena memang adat hidup boleh berhutang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sebab hutang dalam Islam itu darurat. Konsekuensinya harus segera dilunasi hutangnya. Harus segera, harus dipercepat. Tidak boleh ditunda-tunda. Sebab ancaman yang menunda-nunda untuk membayar hutang, nanti apalagi berniat untuk tidak membayarnya, di akhirat itu bertemu Allah dengan muka pencuri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara, para pemirsa, sifat pencuri itu umumnya disifati dengan sifat-sifat binatang. Karena ketamakannya, karena kerakusannya, sifat binatang selalu mencuri. Riwayat menceritakan di akhirat itu nanti manusia dibangkitkan sesuai amal perbuatannya. Disifati dengan sifat binatang. Rakus, tamak, serakah, pencuri itu. Ada orang yang dibangkitkan badannya manusia, tapi mukanya muka monyet. Kita lihat. Monyet itu senangnya ya mencuri. Sifatnya mencuri, sifat binatang. Walaupun mulutnya sudah makan, walaupun tangannya megang makanan, walaupun kakinya juga megang makanan, tapi temannya dikasih makanan, kalau bisa dia rampas juga. Pencuri itu disifati sifat binatang. Ada lagi orang yang di akhirat nanti dibangkitkan badannya manusia tapi mukanya muka tikus. Tikus pencuri, tamak, rakus, serakah itu sifat binatang. Amalannya waktu hidup di dunia, tikus itu ya pencuri. Menggerogoti itu kan pencuri itu. Barang yang sudah disimpan rapi-rapi digerogoti itu. Uang rakyat disimpan baik-baik di Bank Indonesia digerogoti itu. Sifat binatang. Maka Nabi mengancam betul. Orang yang punya hutang, punya kemampuan untuk melunasi, tapi niat tidak mau untuk membayar hutangnya, di akhirat mereka dibangkitkan sifatnya sifat pencuri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karenanya agama
menganjurkan terhadap utang ini kalau punya keluasan rejeki disegerakan. Begini, ada beberapa yang oleh agama dianjurkan untuk bersegera. Pertama, taubat. Segera bertobat, jangan ditunda-tunda. Sebab jangankan besok pagi, jangankan minggu depan, jangankan tahun depan. 1 jam, 5 menit, 1 menit ke depan, nggak ada yang tahu. Maka agama mengajarkan menyegerakan taubat. Yang kedua, Islam mengajarkan kita untuk menyegerakan mengubur jenazah. Kalau tidak ada wasiat, sebaiknya disegerakan. Yang ketiga, disegerakan, dianjurkan untuk disegerakan menikahkan anak perempuan kalau sudah cukup umur dan sudah minta dinikahkan. Sudah balik cukup umur, itu anak perempuan kita sudah minta dinikahkan, maka segerakan. Agama nganjurin tuh. Sebab apalagi zaman milenial, anak kita perempuan umurnya sudah cukup, minta dinikahkan, enggak dikawinin. Saya khawatir itu anak kawin sendiri nantinya. Jadi disegerakan. Nah, yang keempat kaitannya dengan tema kita, membayar hutang. Tadi di awal saya katakan yang namanya hutang adat hidup. Sebagian besar kita semua pasti pernah punya hutang. Boleh, bukan nggak boleh, namanya adat hidup. Tapi kalau diberikan keluasan rejeki, kelapangan rejeki, bayar dulu hutangnya. Segera lunasi hutangnya. Kenapa? Impactnya ada. Satu saat kalau merasa perlu, minjem lagi, orang percaya. Ini maaf, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita kan senang minjem doang. Bayarnya mah enggak. Kalau ditagih kayak petasan, tar. Ini juga enggak boleh. Bahkan diancam oleh baginda Nabi, yang mampu tidak membayar hutang, maka dibangkitkan di akhirat nanti sebagai sifatnya pencuri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ada sebuah riwayat menarik. Satu sumber mengatakan sahabat ini Abu Umamah. Sumber lain mengatakan sahabat ini Abi Dzar Al-Ghifari. Ini betapa dahsyat dampak dari hutang. Maka agama menyifati hutang ini darurat. Kalau memang perlu boleh. Kalau cuman buat gaya-gayaan jangan sampai ngutang. Nih kita terbalik nih. Buat gaya-gayaan, buat pamer, buat show sama tetangga. Cuma gara-gara tetangga punya gelang kayak pelek beca, terus gak mau kalah, ngutang kemana-mana. Ini gak bener nih. Dulu ada sahabat dari habis sholat subuh, Wan Ali, sampai siang, matahari di tengah, gak keluar-keluar, khusyuk di dalam masjid. Diem aja. Sahabat ini ditanya sama baginda Nabi. Sahabat, kenapa kamu dari subuh sampai gini hari siang kok enggak keluar-keluar? Sahabat ini dengan jujur dan polos berkata, ya Rasulullah, saya terlilit hutang. Nah inilah bahayanya hutang nih. Kalau malam enggak bisa tidur, kalau siang bikin takut keluar rumah. Saya sedang terlilit hutang ya Rasul. Saya diem aja di rumah, orang pada nyariin. Minta supaya dilunasin hutangnya. Sementara saya nggak punya kemampuan untuk membayar. Saya ya akhirnya ngelihat tempat yang nggak bakalan dicari-cari orang ya cuma di masjid ini. Nabi senyum, kemudian Nabi mengajarkan satu doa kepada sahabat tersebut. Kata Nabi, mau nggak kamu amalin satu doa nih? Ini kalau doa kamu amalkan, insya Allah akan hilangkan perasaan gundah gulana, perasaan di hatimu dari dililit utang. Nah ini jangan sampai salah menafsirkan.
Yang dihilangkan tuh perasaan resah dan gelisah di hatinya, bukan utangnya. Utangnya mah kudu dibayar. Sahabat nih bilang, mau ya Rasul, Nabi mengajarkan walaupun khitobnya kepada sahabat tersebut, tapi ini buat kita semuanya nih, umatnya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Jadi yang dianjurkan kalau punya keluasan, diberikan rejeki oleh Allah, segera bayar hutangnya. Wallahu a'lam bishawab. Tuh ya. Masya Allah, kadang-kadang guru pas rezekinya datang berasa nggak punya utang. Aduh, ya Allah, jangan gitu ya. Baik, dan sekarang kita kasih kesempatan kepada jamaah yang ada di studio untuk bertanya. Silakan Umi, mari. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karsih dari Majelis Taklim Nurussalam Tridaya Sakti Tambun Selatan. Saya mohon izin bertanya Ustadz, apakah dalam Islam itu ada istilah hutang budi? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep banget ini pertanyaannya. Ya Allah, hutang budi. Nah ini di dalam Islam ada nggak nih guru? Silakan guru. Dalam Islam tuh nggak ada hutang budi. Siapa yang menebar kebaikan, maka kebaikan itu buat dirinya sendiri, bukan buat orang lain. Begini misalnya, saya berbuat baik kepada ibu. Persoalannya, enggak mesti ibu juga harus berbuat baik kepada saya. Wong saya berbuat baik kepada ibu, kelihatannya saya berbuat baik kepada ibu. Tapi sesungguhnya saya berbuat baik buat diri saya sendiri. Karena itu dalam Islam tidak ada utang budi. Soal nanti yang saya berbuat baiknya itu kemudian melakukan perbuatan jahat kepada saya, serahkan itu kepada Allah. Bukan wewenang kita. Karena sesungguhnya kewajiban kita hanya cuma sekedar berbuat baik, balasannya kita mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih guru, ilmunya ini bagus banget ya buat quotes kita mungkin hari ini. Pada saat kita berbuat baik kepada orang, sesungguhnya kita berbuat baik kepada diri sendiri. Masya Allah. Jadi semakin banyak kita berbuat baik pada orang, maka kita semakin banyak berbuat baik kepada diri sendiri. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, nanti setelah ini kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustaz Subki Al Bukhari, dengan sombong jangan dipelihara. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.